Oke, ketemu lagi ya di mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu ya, atau juga Jaminan Kualitas Sistem Informasi di sesi keempat. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai pengelolaan ya waktu ya dari sisi jaminan kualitas. Oke, kita masuk di slide 1. Jadi ini ada banyak teks ya. Nanti bisa saya ringkas di sini. Jadi review sistem prioritas ya, alokasi waktu jaminan kualitas. Ya, jadi ini sesi keempat ini membahas bagaimana jaminan kualitas melakukan operasional ya, tinjauan ya kualitas dari sistem informasi dengan mengalokasikan dari sisi banyak hal ya, maka disebut dengan alokasi waktu ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk mengalokasikan waktu quality assurance secara ideal itu memang perlu pertimbangan yang harus ditentukan. Jadi QA dibebankan untuk meninjau semua sistem. Bayangkan ya, jika perusahaan itu besar, berarti otomatis banyak sistem yang perlu dia tinjau ya, baik itu tinjau dari sisi perangkat lunak, perangkat keras ya, sehingga ini menjadi sebuah perencanaan yang matang untuk melakukan tinjauan ya. Jika ada kekurangan staf, itu juga menjadi problema ya. Jadi ada waktu khusus yang memang benar-benar direncanakan. Ada metode yang harus digunakan untuk mempertimbangkan atau memprioritaskan ya, tinjauan mana yang terlebih dahulu dilakukan, tinjauan quality assurance ya, tinjauan penjaminan kualitas ya. Nah, ini seperti saya jelaskan sebelumnya, ini membahas mengenai metode yang dapat digunakan untuk memilih aplikasi yang akan diperiksa ya, artinya aplikasi mana yang paling diutamakan untuk diperiksa ya, untuk ditinjau kualitasnya ya. Ini ya, nah pendekatan ini membantu dalam mengembangkan sebuah rencana aplikasi ya. Jadi bisa juga menggunakan metode perencanaan meminta alokasi 80% ya waktu untuk meninjau, sedangkan 20%-nya adalah sebagai kontingen ya, atau kegiatan untuk menetapkan khusus ya dari sisi solusi atau penilaian ya. Ini bisa juga ya. Nah, metode penilaian untuk review aplikasi ya, bagaimana QA melakukan sebuah deklarasi atau keputusan untuk melakukan langkah selanjutnya berkaitan dengan prioritas kerja ya. Di sini prioritas kerja, salah satu kriteria utama keberhasilannya adalah menemukan jawaban yang bagus ya, yang baik untuk masalah alokasi waktu ya. Nah, tanpa rencana yang baik, tentu alokasi ini tidak akan menjadi sebuah waktu yang baik gitu ya. Jadi perlu direncanakan ya, direncanakan dari sisi kita misalkan sebagai quality assurance, dan dari sisi user sebagai pemakai, dari sisi pemakainya apakah dia mempunyai waktu ya ketika akan dilakukan pemeriksaan atau tinjauan kualitas sistem informasi ya. Nah, ada 5 metode umum ya. Di sini ada 5 metode umum untuk memilih aplikasi yang akan kita tinjau atau akan kita periksa ya. Ya, pertama dengan model intuisi ya. Nah, ya, dengan cara intuisi. Nah, dari sini manajer IT ya, atau juga setingkat dengannya atau di atasnya, dia mempunyai intuisi ya untuk menyaring aplikasi mana yang paling utama lebih dahulu untuk ditinjau ya. Ini berarti intuisi ini kan berkaitan dengan feeling ya, perasaan dari pengalaman, karena aplikasi mana yang paling mungkin terjadi di problem bagi organisasi, baik aplikasi maupun jumlah atau waktu yang ada pada manajer ya, berdasarkan intuisi dari manajer. Terus yang kedua diarahkan ya, artinya mengarahkan. Jadi manajemen yang diarahkan dari departemen pengelola data, jadi manajer IT mengarahkan aplikasi mana yang dapat
ditinjau ya, terutama dari sisi prioritas di sini ya. Ya, berdasarkan pada tentu berkaitan dengan izin ya, perizinan dari semua yang berkaitan dengan telekomunikasi dan juga yang berkaitan dengan instruksi yang harus QA atau quality assurance atau jaminan kualitas harus tinjau ya. Terus yang kedua ada menggunakan reaktif ya. Dalam pendekatan ini kelompok ini terlibat dengan aplikasi ya, di sini ya, terlibat dengan aplikasi karena mereka mulai mengembangkan masalah ya, itu. Jadi ada sebuah kegiatan yang reaktif ya. Ada masalah, tentu ada timbul reaktif ya. Nah, ini terjadi apabila ada masalah baru dilakukan tinjauan ya. Jadi aplikasi dapat diajukan secara individual ya, mungkin bisa diajukan secara individual dari masing-masing pengguna dari aplikasi ya atau perangkat keras tersebut ya. Terus yang keempat ini melakukan sebuah perencanaan ya, melakukan sebuah perencanaan. Jadi ini adalah untuk mempertimbangkan ya quality assurance untuk memilih aplikasi mana yang akan mereka tinjau untuk berapa lama ya. Nah, perbedaan utamanya antara penilaian dan intuisi adalah usaha perencanaan yang terlibat ya. Ini kalau reaktif ini terlibat dari sisi kelompok, perencanaan pertimbangan ya dari sisi kelompok ya. Nah, ini kan reaktif dari sisi individu, sedangkan merencanakan pertimbangan dari sisi kelompok ya, yang dikeluarkan melalui sebuah keputusan misalkan ya. Ini. Nah, ada yang terakhir adalah direncanakan secara ilmiah. Nah, kalau direncanakan secara ilmiah ini jelas menggunakan model matematik ya. Ya, jadi dibuat dulu ya secara hitungan matematisnya ya. Jadi dia melakukan pendekatan berorientasi pada matematik ya, berarti berorientasi pada sains ya. Tentu dia menggunakan metode-metode ya yang berkaitan dengan efisiensi ya, terus juga berkaitan dengan optimasi ya, ini optimasi. Jadi ya ini. Nah, kalau kita pernah belajar manajemen produksi, riset operasi ya, itu kan ada sebuah metode ya, bagaimana memilih sumber daya manusia dari banyaknya sumber daya manusia menggunakan metode Hungarian ya, atau metode penugasan. Terus bagaimana menggunakan metode transportasi untuk mengirim sebuah produk ke berbagai cabang ya, itu. Atau dengan menggunakan linear programming ya untuk meningkatkan sumber daya produk ya, berapa nilai keuntungan yang dihasilkan ya, itu. Nah, dari 5 pendekatan rencana ilmiah adalah yang paling objektif ya. Nah, ini jelas ya bahwa dari 5 pendekatan tersebut ya, pendekatan ilmiah ya ini adalah yang paling objektif ya, karena ini berkaitan dengan menggunakan metode saintis ya, sehingga tidak ada kepentingan ya emosional ya dari masing-masing departemen atau pegawai ya di sini. Ini ya, karena dia yang melakukan, kalau memang sudah ada program aplikasi ya melakukan sistem. Tapi kalau belum ada, dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti menggunakan alat hitung ya. Ya, alat hitung menggunakan rumus ya, rumus dengan Excel misalkan kalau yang sederhananya ya, itu. Nah, jadi jelas di sini ya, kalau kita lihat bahwa jika terjadi sebuah masalah konflik ya, ada beberapa model ya untuk melakukan sebuah keputusan ya. Apakah dengan menggunakan model reaktif ya yang dilakukan secara individu, apakah diarahkan ya, terus apakah berdasarkan intuisi, apakah memang menggunakan sebuah pertimbangan ya, yang mana di sini ada kekuatan kekuatan hukum ya yang berkaitan dengan instruksi ya, gitu. Terus juga yang terakhir adalah merencanakan secara saintis. Nah, secara saintis ini yang paling ideal ya, karena dia melakukan sebuah keputusan ya berdasarkan ya data ya, berdasarkan data yang diolah lalu menjadi sebuah keputusan ya bagi manajer atau bagi pemegang keputusan untuk melakukan sebuah tindakan yang terjadi dalam sebuah konflik
ya yang berkaitan dengan kualitas sistem informasi ya. Ya. Nah, ini rating kriteria. Ya, rating kriteria. Ya, ini berdasarkan pengalaman yang telah menunjukkan ada 4 kategori ya untuk aplikasi yang kompatibel ya. Jadi ini rating ya, ranking peringkat ya, peringkat yang paling mana yang paling lebih dahulu ya untuk dilakukan tinjauan. Nah, dia berdasarkan rating. Pertama yang harus dia lihat jenis aplikasinya dulu ya. Ini apakah aplikasi itu mempunyai dampak yang paling strategis ya, nah bagi kegiatan sebuah perusahaan ya. Nah, kalau memang dia mempunyai kegiatan yang strategis, maka inilah paling pertama kali ya, seperti misalkan penggajian ya, terus akun penerimaan ya yang berkaitan dengan akun ya, akun transfer ya, dari pembeli ya, terus dari perusahaan ke supplier ya, terus juga berkaitan dengan inventory ya. Nah, ini inventory ya, terus juga berkaitan dengan ya pengolah tagihan ya, purchasing ya. Jadi jenis aplikasi ini yang mempunyai rating yang paling tinggi ya ini ya. Terus juga dilihat dari kompleksitas ya, kompleksitas aplikasi ya, seberapa kompleks aplikasi tersebut ya, seberapa sulit ya komputerisasi yang dilakukan oleh aplikasi tersebut, sehingga ini menjadi rating ya, peringkat ya pertama ya, peringkat yang harus diperhatikan ya, atau dia harus didahulukan ya. Ini ya dari sisi kompleksitas penggunaan aplikasi tersebut ya. Semakin rumit kan pasti ada semakin hal-hal yang memang harus diselesaikan ya. Semakin rumit itu pasti ada masalah yang memang harus diselesaikan ya. Kompleksitas ini akan terkait dengan ukuran organisasi ya, keterampilan personel ya. Ya, kalau personelnya terampil, memang dia sudah terbiasa ahli dengan kompleksitas program aplikasi yang digunakan, maka ini menjadi tidak masalah. Tetapi juga program aplikasi ini kompleks, sedangkan pengguna itu masih baru, maka ini menjadi sebuah hal-hal yang harus diselesaikan ya. Harus ditinjau ya. Begitu juga dari sisi teknologi ya. Nah, masalah dengan teknologi mungkin terkait dengan perangkat keras ya, atau perangkat lunak ya. Ini jadi sebagian peran ya di sini ya, kalau kita lihat jelas aplikasi yang mengontrol aset organisasi ada menjadi perhatian besar ya, karena yang paling berkembang cepat adalah program aplikasi ya, berbanding terbalik dengan perangkat lunak ya. Jadi ini paling banyak harus diperhatikan ya dari sisi mengontrol aset. Nah, kalau aplikasi tersebut banyak mengontrol aset perusahaan, berarti ini adalah sebuah rating atau peringkat yang harus didahulukan ya. Ya, jadi ada 3 aspek dari jenis aplikasi yang perlu dievaluasi. Di sini adalah keuangan. Nah, yang pertama ya, yang menjadi rating keuangan. Keuangan ya, mungkin di situ berkaitan dengan persyaratan hukum ya, berkaitan dengan pedoman, standar operasional prosedur ya, dan bahkan bisa juga menimbulkan kerugian ya kalau memang ini tidak ditinjau ya. Nah, aplikasi keuangan ya, sekarang kita bahas mengenai aplikasi keuangan ya. Seperti dalam perusahaan dagang itu kan ada sistem faktur ya, faktur pajak ya, faktur pembelian ya, mungkin ini yang harus perlu dikontrol ya. Ini ada sebuah persentase yang terbesar dari sumber daya ya. Selanjutnya adalah aplikasi pembelian yang diikuti oleh penggajian. Nah, dengan demikian sistem keuangan menjadi prioritas utama ya di sini. Jelas ya, sistem keuangan menjadi prioritas yang paling utama. Ya, di sini. Sistem keuangan menjadi prioritas yang paling utama. Ya, di sini ya. Nah, sistem keuangan menjadi prioritas yang paling utama untuk ditinjau ya ini. Sekarang kita kaitkan dengan persyaratan standar ya, banyaknya aplikasi tentunya di sini ya, dalam pemrosesan dan menyediakan data di sini ya ke lembaga lain, misalkan ke lembaga pemerintah, ke lembaga swasta atau masyarakat, tentu ini juga menjadi sebuah perhatian ya di sini. Ya, kadang-kala kan kalau berkaitan dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah ya, laporan pajak
Nah, itu juga penting ya. Jadi aktivitas perusahaan dalam melakukan kegiatan proses bisnisnya itu pasti berkaitan dengan pajak. Wah, itu dia ada kerjasama ya, ada link ya antara perusahaan dengan kantor pajak pemerintah ya. Jadi sistem faktur yang memungut pajak ya nih. Jadi kalau pajak ya, kalau saya singkat P ya, pajak ini berkaitan langsung nanti dengan perusahaan swasta ya, yang bergerak dalam bidang operasional ya, untuk melakukan aktivitas penjualannya. Dari setiap penjualan tersebut pasti ada pajak. Dari pajak tersebut pemerintah mengontrol ya dengan aplikasi ya, apakah perusahaan sudah menginput pajak ya beserta dengan proses kegiatannya ya. Nah, makanya di sini ada aplikasi yang dibuat oleh pemerintah ya untuk mengontrol pajak ya. Berarti kan ada kerjasama ya dari pemerintah dengan swasta ya untuk melakukan monitoring yang berkaitan dengan pajak ya, pungutan pajak ya. Oke. Ini berkaitan dengan penjelasan kerugian ya, aplikasi komputer rentan terhadap kerugian. Ya jelas di sini pemaparan ini bisa terjadi karena kesalahan dan kelalaian dari karyawan yang ceroboh atau tidak jujur atau tindakan sabotase ya. Nah, ini kalau menghindari sebuah kerugian-kerugian ya yang terjadi oleh kesalahan manusia di sini ya. Ya, ini. Atau karena karyawan yang tidak puas atau kerugian karena masalah dari pihak luar ya. Lebih baik dari 95% ya dari semua kerugian akan menjadi kerugian yang terkait dengan karyawan organisasi. Ya di sini. Oleh karena itu usaha yang tidak semestinya tidak boleh dilakukan pada kerugian yang terkait dengan individu luar ya. Jadi harus dihindari konflik ya, konflik atau gesekan terhadap individu dari luar ya, seperti dengan supplier ya, dengan customer ya. Ini apalagi dengan pemerintah ya. Nah, semakin transparan aset organisasi ya berupa uang tunai, persediaan siap jual dan sebagainya, maka semakin tinggi risiko kerugiannya. Jadi faktor inilah yang perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi ya, untuk ditinjau ya kualitas ya sistem informasinya ya. Nah, sekarang dari sisi kompleksitas aplikasi ya, jelas di sini kita harus bisa mempertimbangkan ya dari riwayat aplikasinya ya. Terus juga dari upaya untuk mengembangkan aplikasi ya, dari rentang waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut, terus jumlah program aplikasi yang diharapkan, jumlah database yang diperbarui. Nah, inilah dari sisi kompleksitas aplikasi. Dari teknologi jelas ya bahwa teknologi tidak hanya perangkat lunak tapi juga perangkat keras ya. Ini jadi perangkat lunak itu semakin berkembang, maka dari sisi perangkat lunak lah yang biasanya kompleksitas yang berkaitan dengan persyaratan ya persyaratan kualitas ini perlu ditinjau ya. Tuh, misalkan di sini ada perangkat lunak yang telah teruji dengan skala waktu ya, biasanya dengan berjalannya waktu ya proses penggunaan aplikasi itu akan berjalan ya. Jika memang itu bermasalah, tentu ini menjadi sebuah tinjauan ya. Ini ketika teknologi baru sedang digunakan, nah kalau teknologi ini baru digunakan, maka analisis sistem dan pemrograman di sini harus memiliki, jadi apa? Pasti akan memiliki sebuah masalah ya. Kalau program aplikasi itu baru digunakan, tapi kalau sudah lama dengan berjalannya waktu, tentu itu akan menjadi sebuah kegiatan yang memang sudah dilalui ya itu. Jadi ada implementasi yang difasilitasi gitu ya. Yang paling rentan itu adalah aplikasi baru ya. Nah, ketika terjadi masalah sistem ya, mungkin sulit untuk menentukan apakah masalah yang bersifat aplikasi atau teknis di sini ya. Nah, ketidakakraban teknologi sangat meningkat ya ini. Jadi kalau kita tidak akrab dengan teknologi, tidak up to date terhadap teknologi, ini mungkin akan sangat menjadi sebuah peningkatan masalah gitu ya ini. Gitu. Teknologi dapat dibagi menjadi teknologi perangkat keras ya, jelas ini ya, terus teknologi perangkat lunak. Nah, teknologi perangkat keras telah berkembang dari sistem bed berupa kartu ya menjadi disk online, artinya cloud
ya, cloud computing, database cloud, aplikasi cloud, ya, email cloud, dan seterusnya, ya. Ini ya, dengan menggunakan telekomunikasi ya, dengan handphone. Sistem penggerak melalui perkembangan itu ya, menggunakan teknologi yang cloud ini, kompleksitas meningkat ya secara geometris gitu ya. Hari ini perangkat lunak tampaknya menyebabkan lebih banyak kesulitan secara teknis daripada perangkat keras. Nah, jelas hari ini artinya masa-masa era abad ini, bahwa teknologi perangkat keras ya, atau bukan ya, teknologi perangkat lunak ini adalah merupakan menjadi paling banyak konfliktivitas ya dalam berkaitan dengan kegiatan operasional. Tentu dikaitkan dengan peninjauan yang kaitan dengan kualitas sistem informasi ya, karena perangkat lunak ini berkembang tiap saat, tiap detik ya, tiap menit, tiap jam ya. Itu ya, ini yang paling banyak menimbulkan kesulitan ya, perangkat lunak dibandingkan dengan perangkat keras ya ini. Nah, ini yang menjadi sebuah tinjauan ya bagi jaminan kualitas ya ini. Ya. Itu juga dari sisi faktor manusia jelas ya, berarti dari sisi faktor manusia ya, berkaitan dengan tingkat keterampilan ya. Nah, kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan proyek ya, proyek sistem informasi atau proyek infrastruktur, tentu ini adalah merupakan sebuah hal yang harus diperhatikan dari sisi keterampilan tim proyek ya, tim proyeknya. Ini menjadi unsur utama ya, menjadi unsur utama yang harus diperhatikan di sini ya. Nih. Ya, dari sisi kesuksesan ya aplikasi pengolahan data tersebut nantinya akan dibuat. Tentu di sini dalam kegiatannya tentu ada keterkaitan ya dengan pengguna ya. Nah, ini dengan pengguna ya sebagai pemakai, terus auditor internal yang berkaitan dengan melakukan penilaian, pengawasan berjalannya proyek, dan juga tim proyek tersebut ya, yang membuat proyek ya, yang membuat program aplikasi atau infrastruktur ya ini. Nah, kita lihat di sini kriteria pemeringkatan yang jelas dalam bab ini ya, artinya dalam sesi ini dapat menilai masing-masing kelompok secara independen ya nih. Namun jika kelompok-kelompok ini bekerja sama secara damai, artinya secara bekerja sama ya, maka ini menjadi sebuah kegiatan yang meningkat pesat gitu ya. Tapi kalau tidak ada kerjasama, maka ini ada sebuah kegiatan yang tidak efektif, bahkan mengganggu jalannya proyek tersebut ya. Oke. Keterlibatan pengguna juga ini sangat penting ya. Bagaimana ketika melakukan tinjauan kualitas yang dari sisi kaitannya dengan proyek atau teknologi informasi, tentu keterlibatan pengguna ini sangat efektif untuk mempermudah untuk melakukan tinjauan. Ya, seperti contohnya kegiatan pengguna yang dilakukan oleh pengguna ya, dia membantu dalam memberikan sebuah informasi dalam penggunaan data ya, informasi dalam cara menggunakan aplikasi tersebut, informasi yang berkaitan bagaimana cara membackup data ya, informasi yang berkaitan apakah ada kesalahan atau ada error yang memang harus dilaporkan ya ini. Oke ya, begitu juga dengan keterlibatan audit internal ya. Jadi adanya jaminan kualitas itu kan dampak dari adanya audit nanti ya. Jadi ketika di audit, tentu di sini ya keterlibatan audit internal ini sangat mempunyai peranan penting. Dialah yang mengawasi ya, menilai apakah sistem informasi ya yang berkaitan dengan perangkat lunak atau perangkat keras ini layak untuk dinilai baik atau tidak ya, gitu. Tentu di sini kan berkaitan dengan departemen jaminan kualitas yang harus menjaga, monitoring, meninjau berjalannya sebuah kegiatan ya, sistem informasi manajemen yang ada dalam sebuah perusahaan, agar itu berjalan dengan baik sesuai standar operasional prosedur yang ditentukan oleh perusahaan maupun pemerintah misalkan ya, atau badan standarisasi internasional ya ini. Begitu juga keterampilan yang berkaitan dengan tim proyek ya, ini jelas ya, tim proyek mempunyai tingkat
keterampilan teknis ya dalam mengelola proyek sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tim proyek. Ya, kriteria seleksi lain di sini ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya di sini. Kriteria yang diusulkan diberikan sebagai contoh metode ini memilih aplikasi. Kriteria ini berorientasi pada organisasi keuangan. Nah, ini berorientasi pada misalkan dia berorientasi pada organisasi keuangan seperti bank, asuransi. Terus juga ada organisasi non finansial mungkin harus merevisi kriteria ini. Nah, ya kalau tadi ya karena ini berkaitan dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang finansial, tentu ini menjadi sebuah tinjauan yang harus diprioritaskan. Tapi kalau organisasinya bergerak dalam bidang non finansial, tentu akan menjadi hal yang berbeda ya. Mungkin kalau organisasinya bergerak dalam bidang produksi makanan, nah tentu yang harus paling pertama diutamakan adalah produksinya ya, meningkatkan kualitas produksi ya, pengawasan, peninjauan ya produksi dengan menggunakan teknologi informasi ya, mungkin itu yang harus paling di rating gitu ya, yang paling pertama harus diawasi ya, yang paling pertama yang harus ditinjau kualitasnya ya. Ini itu ya, kriteria tambahan lainnya ya, usia aplikasi ini juga menjadi sebuah tinjauan ya, keterampilan pengguna personel dalam bekerja menggunakan aplikasi yang terkomputerisasi ya, visibilitas dari sistem aplikasi tersebut ya, jenis logikanya ya, artinya algoritmanya apakah sulit, rata-rata atau mudah ya. Terus juga berkaitan dengan kebutuhan keamanan ya, kebutuhan privasi jumlah orang dalam sebuah tim proyek tersebut ya. Nah, ini berkaitan dengan peringkat aplikasi individu ya, jelas ya bahwa setiap aplikasi baru atau peningkatan besar pada aplikasi yang ada maka harus diberi peringkat ya oleh kelompok penjaminan mutu ya. Ini pemeringkatan harus dilakukan bersama dengan siklus perencanaan normal ya, dari sebuah grup ya. Siklus perencanaan ini dapat berupa bulanan, triwulanan atau tahunan ya. Nah, ini tujuan dari menilai aplikasi individu adalah untuk menentukan beban kerja kelompok selama periode perencanaan ya. Ini itu ya, untuk melakukan peninjauan ya beban kelompok pegawai ya dari sisi ya beban kerjanya ya. Nah, ini berkaitan dengan asumsi ya, asumsi pemeringkatan ya, penggunaan skema prioritas kerja yang diusulkan didasarkan pada asumsi ideal dan pemeringkatan tertentu ya, termasuk di sini adalah inventarisasi dari semua sistem komputer ya. Sini inventaris mungkin tidak lengkap karena pengembangan pengguna atau perubahan sistem yang dibuat ya di luar sistem proses pengembangan ya. Ini artinya peringatan ya, hal-hal yang harus diperhatikan ya berkaitan dengan inventaris ya, ini aset perusahaan yang berkaitan dengan teknologi informasi ya. Itu juga skema prioritas ya, ini itu ya. Proses perencanaan, nah ini penjelasan dari masing-masing ini ya, proses perencanaan dan prioritas sistem informasi manajemen ya. Evaluasi resiko ya yang dilakukan sebagai bagian dari skema prioritas kerja ini harus dilakukan ya dalam konteks keseluruhan proses perencanaan sistem informasi manajemen ya. Jadi ada elemen proses yang perlu dipertimbangkan ya sebelum melakukan evaluasi ya. Ini evaluasi risiko tentunya di sini ya, seperti halnya persyaratan yang mengatur kebebasan ya dalam melakukan sebuah aktivitas pekerjaan. Elemen lain adalah memerlukan pertimbangan ya sesudah melakukan kegiatan, misalnya seperti kendala sumber daya manusia. Nah, nanti akan ada penjelasan di gambar 2 yang berkaitan dengan menyajikan ya atau model yang disarankan dalam sebuah penentuan prioritas ya. Nah, ini berkaitan dengan tinjauan mengatur kebebasan ya. Ini ya, perencanaan peninjauan harus perencanaan peninjauan dan proses penentuan prioritas dimulai dari awal kualifikasi akhir. Nah, kualifikasi akhir ya. Nanti ketika melakukan proses penentuan peninjauan maka melalui proses kualifikasi akhir yang ini menjadi sebuah pertimbangan oleh auditor nanti sebelum membuat sebuah keputusan sehubungan dengan sistem mana yang harus ditinjau ya di sini. Nah, kualifikasi dari akhir ini terdiri dari faktor yang tidak mengatur kebebasan yang berada di luar kendali peninjau ya.
faktor-faktor yang tidak mengatur kebebasannya termasuk di sini adalah yang tidak dibatasi ya, berkaitan dengan arahan eksternal ya, berkaitan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, edaran ya, edaran-edaran yang berkembang di masyarakat ya, standar manajemen information system ya. Terus juga arahan dari sisi internal berkaitan dengan persyaratan kontrak, persyaratan ulang, standarisasi, kebijakan audit, pemrosesan data dalam organisasi, arahan manajemen tingkat atasnya. Terus juga berkaitan dengan lingkungan bisnis ya. Organisasi yang unik bagi organisasi ya. Ini dari sisi pengaruh ekonomi ya. Pengaruh ekonomi pada organisasi, anggaran organisasi, teknologi yang tersedia atau yang digunakan oleh organisasi. Nah, faktor unik organisasi ini keberadaan dan kekuatan fungsinya merupakan jaminan kualitas dan keamanan. Berkaitan dengan filosofi manajemen dan mengontrol strukturnya, kebijakannya ya. Dan juga berkaitan dengan geopolitik ya, yang kaitan dengan konsentrasi pada terhadap publik dan politik. Terus juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kesehatan ekonomi ya sini. Dan juga masalah yang diketahui dengan sistem ya, dari log ya, history sehingga ini bisa dilakukan sebuah audit dan evaluasi dan audit ini direncanakan oleh manajemen. Pengetahuan institusional peninjau tentang dunia organisasi ini juga penting ya. Ya, ini adalah gambar bagaimana ketika dia melakukan sebuah prioritas dalam meninjau aplikasi mana yang didahulukan ya. Nah, pertama dia melakukan sebuah kegiatan yang dimulai dengan start gitu ya. Nah, memulai. Nah, ketika dia memulai, dia harus melihat front end kualifikasi. Dia melihat kualifikasi dari sisi bagian depan ya. Nah, front end tentunya ini berkaitan dengan ya, kegiatan yang berhubungan dengan publik ya, publik dengan customer, dengan pemerintah ya, dengan supplier ya. Nah, ini juga harus dilihat. Nah, setelah itu baru buatlah sebuah keputusan untuk meninjau sistem ya. Ini front end ya. Tadi kan kalau dia perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, tentu front end-nya itu adalah aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan keuangan ya. Ini. Nah, setelah dia meninjau keputusan, ternyata yes, ya, memang ini sebuah prioritas, maka rencanakanlah tinjauan ya. Artinya rencanakan peninjauan tentu ada sebuah perencanaan yang matang ya, dari sisi waktu, ketersediaan waktu dari quality assurance, dan juga dari sisi usernya, departemennya, ketersediaan ya, bahan, teknologi, pertanyaan-pertanyaan ya, argumen-argumen yang nantinya akan ditinjau, ini juga perlu disiapkan. Ketersediaan dari teknologi untuk melakukan tinjauan ya, skill ya dari tim quality assurance dalam melakukan tinjauan ini juga perlu ditinjau ya. Nah, baru tinjauan diimplementasikan ya, diterapkan ya, artinya langsung ya dilakukan tinjauan secara fisik misalkan ya, dia mengecek langsung program aplikasinya itu. Kalau dari sisi perangkat lunak, dia melakukan pengecekan langsung ya dari sisi perangkat kerasnya kalau itu berkaitan dengan infrastruktur ya ini ya. Jadi ini adalah kegiatan yang memang harus diselesaikan ya ini. Nah, kalau tidak, maka dievaluasi lagi resikonya apa nih kalau memang tidak ditinjau ya. Terus kita kualifikasi back end-nya seperti apa ya, yang berkaitan dengan kegiatan operasional yang secara internal ya, apa dampak pengaruhnya ya ini ya. Itu sesi untuk 4 hari ini mengenai jaminan kualitas atau penjaminan mutu sistem informasi ya, dari sisi kualifikasi ya, kualifikasi untuk menentukan prioritas yang harus ditinjau ya, baik itu program aplikasi atau perangkat keras ya, seperti ya apa ya nantinya ya, bagaimana cara mengkualifikasinya, bagaimana cara meratingnya ya itu. Jadi kesimpulannya jelas bahwa yang menjadi prioritas utama adalah kegiatan ya perusahaan yang berkaitan dengan sistem informasi yang memang mempunyai jantung ya, kegiatan jantungnya perusahaan ya. Misalkan kalau kegiatan dengan organisasi yang berkaitan dengan keuangan,
perusahaan itu bergerak dalam bidang keuangan, tentu jantungnya itu adalah proses kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, ya. Transaksi dengan nasabah, transaksi dengan supplier, atau dengan kegiatan dengan yang berkaitan dengan lingkungan ya, dengan pemerintah atau masyarakat ya. Ini. Oke, itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.